Itu sebetulnya di setiap platform ya, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, itu di balik itu ada program komputer. Oke. Ya, program komputer itu ada satu mekanisme khusus yang dia berusaha apa? Supaya orang selalu engagement-nya tinggi, selalu ngelihat videonya, selalu nge-like, selalu nge-share, selalu login ada di situ. Nah, ada namanya user generated content ya. Misalnya satu postingan dibuat tuh sama buzzer, misalnya pura-pura menangis. Oh, yang lain ngirain itu temennya. Teman-teman yang lain kok banyak yang nangis, dia ikut-ikutan nangis juga postingnya gitu. Nah, pas Pilpres kemarin kan ada ya, Jadian tuh nangis bagian, tapi yang lain pada ikut posting nangis gitu. Nah, itu sebagai contoh gimana supaya orang-orang bisa ikut-ikutan. Itu tadi ada itu kan bahwa dibikin konten nangis. Wah, terus satu nangis ikutan, ada temennya ikut. Akhirnya lama-lama pada ikutan gitu. Padahal yang udah keberapa mungkin kenapa nangis nggak tahu, nangis aja. Emang pengen nangis aja. Udah penting ikut lah gitu ya. Buset Bang Mamat gerobak polos banget kayak gadis desa. Ini kalau misalnya gue yang jualan ya, gue modif-modif nih, gue kasih stiker Dodo Panglima Perang. Beuh, cakep. Sini ya stiker slang, sini ya stiker OI. Biar ntar kayak ditegur, oi gitu. Kayak enak banget nih. Gue kasih nos biar jualannya cepet. Norak Bang Mamat. Nggak jelas, lu. Kau yang lebih nggak jelas Bang Jepri. Nggak jelas. Kau lebih tidak jelas Bang Jepri. Kau lihat dulu, duduk kau. Iya. Kau duduk kau lihat calon gubernurku yang saya dukung terbaik memang dia. FYP semua orang dia FYP juga bilang dia orang baik. Mau apa kau? Apaan? FYP lu tuh nggak jelas. Nih, gua kasih lihat ya. Nih. Lu ketipu sama FYP lu nih. Cagup pilihan gua tuh lebih keren tuh, Rut. Dia pasti menang, lihat aja nih. Lebih bagus punya aku lah pilihanku lah. Semua orang juga dukung dia. Iya lah, semua. Bang, jangan ribut. Madang bakso aja biar adem. Siapa dah? Siapa lu? Lu apa Anda? Orang Bang. Orang gua Bang. Bener? Mana Bang Mama? Iya, mana? Hah? Oh, Mana? kau culik Bang Mamat ya? Kau sekap Bang Mamat ya? Ngaku kau di mana Bang Mamat? Pasti kau taruh dia di dalam lemari, terus tangannya kau lakban, mulutnya kau lakban, kakinya kau taruh lem tikus. Maaf kau. Matanya dikritik-kritik, hidungnya dibakar-bakar, ditusuk-tusuk ya pasti ya? Enggak Bang. Tangannya disilet-silet ya? Culik kau ya? Enggak gua culik Bang. Enggak gua culik. Mana Bang Mamat? Enggak, gua culik. Kalau dia nggak lu culik, dia yang gua culik. Ngapain saya yang diculik? Mana? Terus mana Bang Mamat? Sebagai surprise-nya. Oh, atau jangan-jangan Bang Mamat operasi plastik. Waduh. Jadi dia. Tapi salah jadi jelek ulang. Ya. Bang, Mana Bang Mamat? Mana? Cepat, mana? jangan salah sangka Bang. Jangan salah sangka dulu. Iya, terus mana? Kenalin nama gua Dodo. Hah? Gua sepupunya Bang Mamat. Oh. Bang Mamat sibuk jualan TikTok dia Bang. Jualan TikTok? Iya, Jualan bakso. di TikTok kali? Iya, itu yang saya maksud. Ah. Dia jualan live setiap jam 2, check out gitu mulu Bang. Jualan Tapi yang bakso jam 2, jam Aneh. 2 malam. Jam 2 malam tuh persiapan buat sahur. Benar. Jualan bakso. Emang gak jelas kau sama Tahu. kayak gubernurnya dia. Gak jelas. Apaan lu? So tau lu. Lebih gak jelas kau punya memang. Tapi Rut, nih baksonya tetap enak gak sih? Enak nggak? Tetap nggak? jangan salto. Ah, jangan salah. Oh, ya. Jangan salah. Makasih udah dibenerin. Gak usah so asik. Iya. Bakso mah tetap the best Bang rasanya Bang. Gila. Masa? Walaupun ini belum pernah di review next Carlos. Ya. Tahu Chef Gordon Ramsay? Pernah Tahu. makan di sini dia. YouTube-nya keren Bang. Gua Iya. pernah nonton. Gak usah so asik. Gak usah so asik. Ah. Gak usah so asik. Baru juga ketemu. Gak usah so asik. Bang, kebalik, Bang. Kebalik. Oh, sorry. Kebalik. Emang suka Ya. begini nih. Sama dia kayak gubernur yang gak jelas. Jangan sosok ngomongin gubernur. Kebalik emang sama juga sama gubernur. Kebalik otaknya. Gubernur gua tuh calonnya tuh itu lebih bagus. Lu nggak percaya ya? Lebih bagus punya aku lah di mana-mana. Dari algoritmanya aja tuh udah jelas. Algoritma lu tuh yang nggak jelas, bias tau Ih, nggak? lebih tidak jelas punyamu. Lebih tidak jelas. FYP lu tuh, lu dikasih tuh yang emang pengen lu lihat doang. Sisanya mah, mana nggak ada. Asli kok pernah nyenting orangnya. Kau lihat ini ya, kau lihat ini FYP-nya ini Nih. bagus-bagusnya ini ya. Apa? Coba mana? Sabar nih kau lihat ini. Ah. Kau lihat ini.
Mana? Mana nih dia nih? Tuh. Bang, bang. Tapi Habis gua Diam, tunggu diam, kau. diam lu. Hah? Hah? Hmm. Tuh. Bagus itu FYP semua itu Semua orang bilang dia baik, berpengalaman, dan programnya bagus-bagus. Bang, Cuma kau. bang, gue pengen nanya nih bang. Gue pengen Apa nanya. sih? FYP ini pemecah belah bangsa ya? Jadi kayak POC gitu ya? Itulah kau, kau tidak mengerti apa-apa kau Cabut aja, ini. cabut, Rut. Cabut. Kan Nggak tidak jelas mengerti nih, itu, nggak kau tidak jelas. mengerti apa-apa, harus dikasih 3 SKSD biar Coba deh. Hah? Saya kasih tahu kau ya, Adik, Nih. FYP itu berbentuk karena algoritma. Jadi algoritma itu sekarang sudah pintar. Tuh, ngerti Jadi nggak? kayak misalnya nih, di FYP ku itu karena gubernur itu paling baik dan dia paling sopan dan programnya paling bagus-bagus, makanya FYP-nya itu muncul itu semua. Nah kayak dia ini calon gubernurnya nggak jelas. Nih, Rudi. Gua kasih tahu ya, Rudi ya. Bang, Saya kasih tahu juga kau ya. Calon gubernur gua itu yang paling janji-janjinya tuh pasti jelas. Ya, pasti manis. Enggak, dia akan ngelakuin semuanya tuh buat rakyat. Palsu. Dia bakal ngebikin Jakarta tuh jadi lebih bagus. Ngerti Ya nggak lu? elah, semua juga orang bilang kayak gitu. Tapi bang, bukannya semua kepala daerah pengen perubahan untuk daerahnya? Lu tahu apa sih? Tahu apa sih? Ah? Rut, nih, Orang aduh. kalau mau jadi gubernur ya pasti ada program bagus-bagusnya. Ada program-program yang sudah masih di luar nalar. Yang di luar nalar itu programnya itu enggak, programnya gubernurnya. Yang ini masih nih. di dalam nalar tuh masih bisa diproses otak itu gubernurku. Jelek, Bagus jelek, programnya. jelek. Keren. Udah jelas. Jakarta tidak macet, Hmm. Jakarta tidak banjir. Nah dia ini, dia bikin banjir, dia bikin macet. Enggak, jelas. pokoknya calon gubernur gua yang paling bagus. Lu calon gubernurnya jelek. Ya Jelek, Allah. semua juga bilang jelek. Di FYP jelek, di mana-mana jelek, di Bang, rumahnya jelek. Maksudnya apa kau? Lebih bagus Bang, gubernur bang, kau? bang. Taruhan aja kita nih. Bang. Jelas nih dia. Kalian berdua ngomongin pemilu nih. Emang kalian mau nyoblos dengan tepat waktu? Paling juga kesiangan, nyoblos ntar jam 5. Itu mah udah penghitungan bang. Ini. Pandang enteng. Pandang enteng. Udah, Kau udah. tahu tidak ini warga Indonesia tugasnya sebagai apa? Selain kita itu harus ikuti Pancasila, Tuh. kita juga harus ikut pemilu, bro. Tuh. Pesta demokrasi dia pasti kita joblos lah. Pagi-pagi bangun tidur, datang ke bilik TPS. TPS, Nah, langsung Coblos. nyoblos. Nah, sampai kau kan kau kesal kan sama calon gubernurku? Iya, Kau coblos aja hidungnya itu gubernurku. Karena kau kesal kan? iya bener juga tuh. Gubernur Icang. Enggak, itu Gubernur Icang. berarti abang milih gubernur dia. Tapi gue pengen nanya nih, emang lu kampungnya berdua di sini? Ya, Lu di mana? Wah, Ini saya di nih, Palu, saya Sulawesi Tengah. Lu Massachusetts. Mana Tahu itu? Massachusetts nggak? mana? Amerika itu. Ya, ini nih, Massachusetts tuh ada di bagian barat samping utaranya Bekasi. Ya elah, Oh. Bekasi Massachusetts ada. Keranji. Ah, itu dekat Kampung 2 tuh situ tuh. Lah, terus kalian ngapain ngeributin pilkada Jakarta? Lah, Orang Palu, Hah? orang Bekasi, ngapain ngeributin pilkada Jakarta? Emang kenapa, Mbak? Melawan kau? sabar. Emang Nggak kenapa? ada gunanya, Bang. Duduk. Kenapa emang? Kenapa? Jangan, emang? jangan, Bang. Kenapa emang? Ampun. Kalau dia habis mencalonkan di Jakarta terus mencalonkan di Sulawesi Tengah emang nggak boleh? Hah? Iya. Nggak boleh kita pilih dia? Kenapa? Nggak Kenapa? boleh. Kita nggak boleh Iya. ngasih suara kita juga. Ya boleh, tapi ngapain ngeributin pilkada Jakarta? Tapi lebih bagus gubernurku kan? Enggak. Gubernurku lah. Enggak. Gubernurku. Udah, Enggak. nggak usah ribut. Tapi emang iya sih Bang, gubernur ya aneh, calonnya Iya kan, betul Iya, kan? masa usus 12 jarinya dikasih cincin? Iya. Iya kan, benar kan? Benar kan? Lagi sobek dijahit. Iya. Cabut lu semua. Halo Digi Friends. Kayak acara-acara remaja. Berjumpa lagi dengan saya Awe di portal podcast obrolan literasi digital. Persembahan dari literasi digital Kominfo, di mana di podcast ini pasti kita akan belajar banyak dan membuat kita makin cakap digital. Nah, kita akan membahas fenomena-fenomena di dunia digital yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena memang kita udah nggak lepas lah dari internet, itu sehari-hari itu udah sangat menyatu sekali. Betul. Ya kan? Nah, ada suara tadi itu? Betul sekali. Nah, emang di sini agak seram. Bukan. Ya, saya selalu ditemani sama ini makhluk kecil imut
Nan Oon ya. Ada AI. Wey. Halo Bang Awe. Halo, apa kabar? Halo DJ Friends, baik alhamdulillah. Ya. Halo DJ Friends, saya AI. Apa nih AI-nya hari Hari ini? ini kita bahas apa nih Bang? Cuman nyiapin singkatan aja lo, nggak mau nyiapin lo. AI, I am Ical. Itu mulu. Beda, Diulang-ulang. Bang. Ini baru ini Bang. Anak Indonesia. Oh bisa. iya, anak Indonesia. Atau apa kan cari dong. Anak itik. Ya kita Ical tadi nanya mau ngebahas apa ya? Kita akan Iya ngebahas betul, topik kita yang bahas apa nih Bang Awe? ya ini yang sangat relevan dibahas kapanpun sekarang ini ya gitu. Tapi Iya. memang ini akan menjadi lumayan makin panas saat musim-musim pilpres, Iya, betul. pilkada, politik lagi memanas. Nah, ini biasanya ke bawah-bawah juga nih, gitu. Iya. Tahu jadi apa? Kita mau bahas algoritma. Oh, bukan baliho. Kok baliho Bang Awe? Benar, Algoritma. Betul. Ya, apa yang Ical tahu soal algoritma? Algoritma itu kayak FYP gitu-gitu Oh, kan. salah. Oh, kayak gimana Bukan. tuh Bang Awe? Itu anak Ahmad Dhani. Oh, bukan. Algoritma. Itu bukan itu. Al Ghazali itu. Kita algoritma itu baterai. Apa tuh? Alkalin. Ya, Allah. Ya karena di era digital ini algoritma punya peran penting dalam membentuk pengalaman pengguna di media sosial ya. Ya. Algoritma ini didesain untuk mempersonalisasi konten berdasarkan preferensi dan interaksi pengguna. Ya, jadi kalau penggunanya suka apa, biasanya makin dikasih tuh gitu ya. Ya, betul. Yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi yang relevan dan menarik dengan lebih cepat. Nah, tapi nih personalisasi konten ini juga punya tantangan, terutama dalam konteks pemilu dan pembentukan opini publik. Nah, ini di Indonesia, algoritma media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam kampanye politik. Baik dalam menyebarkan informasi yang benar maupun yang salah. Nah, Ngeri juga Bang Awe. ngeri. Ngeri sedap. Kalau Ical apa algoritma sosmed? Anime anak-anak kecil kayak gitu aja saya Oh, Bang. kalau anak kecil? Ya, sekarang lagi ini karena pembangunan rumah Bang Awe, jadi dia kasih lihat itu Bata, ya bukan. semen. Bukan. Kuli. Bukan. Referensi arsitek gitu Bang Awe. Ya, tapi kita tadi ya kita mungkin akan lebih cenderung ke yang masalah politik nih karena ini Iya, emang betul. lumayan apa ya? Bisa dibilang kayak bahaya juga kali ya gitu. Bahaya, Nah, kita Bang Awe. akan ngobrol sama yang kompeten Ya. untuk ngebahas ini. Ada Bapak Ismail Fahmi dari founder Drone Emprit. Nah, bener ya Pak ya? Ya. Halo Pak Ismail. Halo AI. Apa kabar Pak Ismail? Halo anak Ical. Oh, biasa. Jangan dianggap anak ya Pak. Oh, enggak. Ya, nggak apa-apa. Tadi aku tuh tanya kapan dibuat AI-nya ini. Tadi tahun 21 Pak. Sebelum Sumpah Pemuda udah. Agak Nah. tua. Ini Pak Ismail ini ya kalau yang pengguna Twitter atau sekarang disebut X pasti udah nggak asing tuh sama Drone Emprit ya. Itu dulu pokoknya terkenal lah gitu ya. Nah karena namanya emang catchy banget tuh Pak ya, namanya Drone Emprit itu lucu banget namanya tuh. Nah tapi mungkin ada yang nggak main Twitter dan mungkin nggak tahu bisa diceritain Pak sebenarnya Drone Emprit itu apa sih? Ya, sengaja namanya buat lucu biar nggak mau kalah sama Ical ini. Dari Drone Emprit itu tahun 2016. Ya. Berangkatnya dari 2014 kan Pilpres. Habis itu tuh orang pada main-main di Twitter. Ya. Ibu-ibu pada bikin akun Twitter, war di Twitter. Iya. Pro kontra 01, 02 itu Ya, ada di ya, Twitter. ya. Tapi kita nggak tahu itu. Kadang-kadang ketika ada hoax, ini munculnya dari mana? Nah, saya kan udah punya perusahaan kan, Ya. nggak perlu saya sebut namanya. Oke. Nah, karena itu kan ya namanya perusahaan kan komersial. Ya. Tapi saya membuka data. Waktu itu di layar komputer saya itu kelihatan ada sebuah hoax nyebar. Yang mulai siapa ketahuan juga. Publik nggak tahu, mereka tinggal share-share saja. Nah, saya mau share itu. Nah, pas pada saat saya bikin analisis itu ada demo di Monas. Nah, Oke. saya di Jakarta Selatan kan, di Jagakarsa. Saya pura-pura nerbangin drone imajinasi saya di atas Monas. Oke. Kemudian yang saya tangkap adalah percakapan orang-orang di Monas yang nge-tweet. Nah, dalam tweet-tweet itu kan kayak burung Twitter kan? Nah, kan burung ya, burung. Nah, saya kan orang desa. Saya nggak tahu burung apa itu. Kayaknya burung emprit deh. Nah, burung emprit terbang, saya tangkap pakai drone Twitter. Ya. Tapi nggak lucu kan drone Twitter. Iya. Drone emprit jadinya. Drone Emprit. Ya, saya dapat nama itu 5 menit.
Pokoknya niatnya nama perusahaan saya nggak keluar deh gitu ya, yang lucu-lucu saja. Iya, tapi gitu. catchy. Itu sangat catchy dan benar ini. Dan jadi memang itu pada waktu itu Pak Ismail tuh emang ini nih hoax nih harus disebarkan nih. Maksudnya bukan disebarkan, maksudnya dibantu sebar, maksudnya bahwa ini tuh hoax gitu ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Keren. Itu bisa ya gitu. Saya sih nggak nangkep tuh acaranya gimana. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Pak Ismail nih, kita ada video Vox Pop yang sudah disiapkan oleh tim portal ya. Coba Ya, kita. betul. Ini dia. Konten FYP tuh kalau yang saya tahu ya, menurut saya konten FYP adalah konten yang biasanya muncul di beranda-beranda reels gitu ya, kayak gitu. Kadang FYP itu kayak reels-reels atau page-page yang muncul di TikTok atau Instagram mungkin. Karena setiap orang tuh nonton kontennya beda-beda. Jadi misal ada yang nonton Close the Door-nya Deddy Corbuzier, ada yang nonton PWK-nya Pras Teguh, nah kayak gitu. Jadi ketika sistem itu melihat bahwa orang ini sukanya nonton ini, sama sistem aplikasinya tuh otomatis langsung dikasih yang serangkaian yang mirip-mirip gitu ya, kayak gitu. Mungkin karena ada yang ngikutin tren atau emang dia tuh kayak apa sih, mungkin tahu waktu-waktu tertentu buat ngepost ini biar nanti masuk ke page-page orang lain gitu. Kalau saya ingat-ingat pelajaran informatika kemarin, algoritma tuh kayak sebuah rekomendasi dari suatu apa ya. Jadi kalau balik lagi kayak FYP tadi sih, algoritma tuh kayak apa yang kita butuhkan sama apa yang kita sering tonton. Algoritma itu bakal ngeluarin hal-hal yang emang kita butuhkan dan sering kita lihat. Mungkin menurut saya algoritma tuh kayak alur mungkin di kan kita lagi bahas FYP. Mungkin algoritma itu alur di dalam dunia media gitu yang udah kesusun gitu. Nah, ini dia ya. Itu dia. Pengira-ngiraan. Kira. Cuma kenapa ya kalau remaja tuh pasti goyang-goyang gitu kayak Iya. diem gitu. Tapi Nah. selalu mengira-ngira yang rambutnya tadi kayak ombak tsunami. Nah, ini sebelum terlalu jauh, sebenarnya algoritma itu apa sih, Pak Ismail? Ya, dalam bahasa mudahnya ya, itu sebetulnya di setiap platform ya, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, itu di balik itu ada program komputer. Oke. Ya, program komputer itu ada satu mekanisme khusus yang dia berusaha apa? Supaya orang selalu engagement-nya tinggi, selalu ngelihat videonya, selalu nge-like, selalu nge-share, selalu login ada di situ. Nah, si program ini membuat supaya gimana orang supaya mau ke situ. Nah, program komputernya ini membuat seperti itu. Nah, caranya adalah dengan melihat apa yang dia sukai. Iya. Ketika dia melihat video tentang kucing kayak gitu kan, kemudian yang muncul berikutnya adalah tentang kucing-kucing. Kenapa? Kalau dikasih gambar buaya mungkin dia nggak suka, Iya, ya iya. akhirnya dia pergi. Tapi kalau kucing lagi, oh seru nih, scroll lagi kucing lagi, jadi akan terus ada di situ. Nah, si algoritma ini adalah program yang membuat supaya bisa menampilkan gambar-gambar berikutnya itu apa, feed postingan berikutnya seperti apa. Jadi persis kayak FYP itu salah satu contoh. Ya, FYP ya, itu udah benar yang dibilang Ical tadi kan, Ya. tentang algoritma itu FYP, ya itu sebagai contoh betul itu. Ya. Iya, iya. Dan itu cross platform ya Pak ya. Maksud saya gini, saya kemarin ada rencana nih, tahun baruan mau nyari villa gitu ya. Saya nyarinya di aplikasi yang untuk nyari penginapan seperti itu. Tapi ternyata di Instagram saya abis itu langsung keluar iklan villa gitu. Padahal kan ternyata saya nyarinya tuh di platform yang lain nih, di aplikasi yang lain gitu. Iya. Tapi bisa tetap cross gitu juga. Ya, ada platform ya, betul. Platform itu misalnya Instagram, Ya. TikTok, Facebook dan lain-lain itu platform. Dan di antara platform itu kadang-kadang mereka share informasi untuk advertising, iklan. Ah, Jadi kalau misalnya kita search di TikTok ya tentang sepatu karena Ya, saya suka olahraga. ya. Begitu masuk ke Instagram, Facebook, Instagram ah. gitu, muncul kan iklan juga. iya, sepatu. Nah, sepatu munculnya banyak. itu dari salah satu marketplace misalnya kayak gitu. Jadi mereka ingin membawa kita supaya membeli. Sebetulnya baik platform maupun iklan itu salah satu yang kebanyakan kita lihat tuh arahnya ke ekonomi.
Ya, kalau platform dia pinginnya apa? Supaya kita nggak pergi. Ya, kalau kita misalnya sudah nggak lagi mengakses, waktu kita mengakses ya secara global berkurang kan itu saham dia kan bisa turun. Misalnya platform tertentu jumlah usernya menurun. Nah itu saham dia bisa turun karena dianggap platform ini lama-lama bisa hilang nih. Gitu. Jadi mereka berusaha terus dengan algoritma tadi supaya jumlah usernya meningkat dan seterusnya. Nah kalau iklan juga sama. Iklan itu berusaha gimana caranya orang dikejar. Kamu cari sepatu kan, sampai beli sepatu itu. Bahkan udah beli pun kadang-kadang masih dikasih lagi kan. Benar. Karena saya tadinya mau menghindar pila jadi enak juga Pak. Ini pila semua nih. Jadi jenggosan lah nggak jadi gitu. Ya. Nah, Pak Ismail, kita pengen tahu juga nih gimana sebenarnya algoritma media sosial bekerja dalam konteks tadi yang kita omongin di awal tuh pemilu. Dan mungkin bisa mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia itu. Apakah mungkin itu? Ya, bisa sekali. Algoritma tadi, sebetulnya kan ada banyak ya algoritmanya. Misalnya kalau kita ingin membuat gambar AI ya, itu kan algoritma juga. Misalnya dari gambar kucing, mirip gambarnya Ical, kayak gitu kan ada algoritma itu. Cuma tujuannya kucing saya. gabungan antara Ical dan kucing misalnya, itu algoritma juga. Tapi algoritma yang kita bahas tadi itu ada namanya Mobocratic algorithm. Bisa diulang Pak? Ini mulai kan? Mobocratic algorithm. Mobocratic itu berangkat dari kata mob. Mob itu rame-rame. Mobocratic algorithm itu adalah algoritma yang berusaha supaya menarik perhatian semakin banyak orang, rame-rame, attention. Ya, like, share, komen, rame-rame di situ. Jadi berusaha supaya menarik itu. Nah, ketika itu diterapin di politik cepat sekali. Misalnya ada tim sukses. Tim sukses itu tujuannya apa? Ketika dia ngeposting sesuatu di TikTok, di IG dan lain-lain, dia pengennya kan orang rame-rame. Betul. Masanya makin banyak. Jadi si algoritma si TikTok dan lain-lain itu diupayakan supaya ketika dia posting, yang lain ikut ngeposting. Ada namanya user generated content ya. Misalnya satu postingan dibuat tuh sama buzzer, misalnya pura-pura menangis. Oh, yang lain ngirain itu temennya. Teman-teman yang lain kok banyak yang nangis, dia ikut-ikutan nangis juga postingnya gitu. Nah, pas Pilpres kemarin kan ada kejadian tertentu nangis bagian, tapi yang lain pada ikut posting nangis gitu. Nah, itu sebagai contoh gimana supaya orang-orang bisa ikut-ikutan. Nah, si TikTok algoritmanya memungkinkan itu. Kenapa? Itu yang disukain sama si yang masang campaign, dan kemudian orang-orang juga sama. Nah, pada saat kita Pilpres kemarin ya, tentunya kan pendukung 1, 2, 3 mencari konten-konten yang dia sukai. Ya, konten-konten yang cocok dengan calonnya atau pilihan dia. Nah, di Mobocratic algorithm itu ada 2 cenderungannya. Konten yang disukai saja. Ada tipe orang yang sukanya nggak mau berdebat ya. Dia sukanya nge-like, begitu like, saya bantu share deh, saya berjuang dengan nge-like dan share gitu. Ada juga yang sifatnya yang kedua adalah flame war, perang. Nah, suka lihat kan, ada troll. Pokoknya itu kalau sehari nggak ngumpat-ngumpat, tweet war itu udah gatel aja gitu ya. Nah, ada tipe karakter orang yang berbeda. Nah, untuk orang yang suka tweet war, dikasihlah konten-konten yang sifatnya kontroversial. Nah, nih lihat nih lawanmu kayak seperti ini. Kamu mau bilang apa? Olah si komen, ikut war gitu. Jadi semua itu dibuat, algoritma itu membuat supaya apa? Orang berinteraksi terus. Dengan berinteraksi, tujuan si platform sebetulnya apa? Ekonomi. Mereka pingin makin banyak orang itu bisa dikonversi dalam bentuk ekonomi. Makin banyak user base, nanti bisa dikonvertkan dalam bentuk jualan, ya, dalam bentuk iklan dan lain-lain itu. Nah. Tapi paling kalau dari yang tadi itu sebenarnya yang lebih bahaya itu yang kedua ya Pak, karena memicu konflik gitu ya. Sebetulnya dua-duanya sama. Ketika yang satu like saja, itu jadinya kan echo chamber. Hanya orang akhirnya terpapar pada pandangan dia saja, ke satu hal saja. Misalnya ada satu perdebatan, harusnya kan bisa dilihat dari banyak aspek kan, banyak sisi. Tapi sengaja kadang-kadang sama si buzzer atau tim sukses itu, coba pakai framing ini saja informasinya, di framing ini aja, sehingga si follower yang suka itu dia hanya melihat aspek itu saja, tidak bisa melihat aspek yang lain. Jadi kita nggak belajar bagaimana memahami pandangan orang lain,
sesuatu itu bisa dilihat berbeda. Atau bahkan kita juga jadi nggak berani untuk berpendapat yang lain gitu Pak, karena mungkin tadi ya dibikin ini terus jadi ya bener kali ya ini gitu. Ya, betul, karena disengaja dibuat. Jadi bahkan buzzer pun ikut membuat ya. Ketika ada orang punya pandangan lain, langsung diserang. Nah, mereka yang tidak terbiasa untuk berdebat akhirnya apa? Diam. Nah, kalau saya diserang ya suka aja, ya yuk kita hajar terus gitu kan. Tapi kan nggak banyak yang bisa seperti itu. Yang tujuh tadi ada itu kan bahwa dibikin konten nangis. Wah, terus satu nangis ikutan, ada temennya akhirnya lama-lama pada ikutan gitu. Padahal yang udah keberapa mungkin kenapa nangis nggak tahu, nangis aja. Emang pengen nangis. Udah penting ikut lah gitu ya. Ada tambahan nggak? Ada nih Bang Awe, soal algoritma mobokratis tadi. Menurut artikel di koridor.co.id menjelang Pilpres 2024, algoritma mobokratis yang didukung oleh platform media sosial telah menjadi pendorong utama penyebaran hoaks dan misinformasi. Jadi menciptakan polusi digital yang sulit diatasi. Algoritma ini juga memanfaatkan emosi publik dengan menyebarkan konten sensasional dan kontroversial sehingga memperparah polarisasi politik di masyarakat, gitu Bang Awe. Kondisi ini mencerminkan ancaman terhadap kualitas demokrasi, di mana keputusan politik memang semakin dipengaruhi oleh informasi yang bias dan manipulatif. Gitu Bang Awe. Jadi emang sangat kontroversial ya. Sangat kontroversial maksudnya Bang Awe. Kontroversial. Jadi kontroversi yang sifatnya nasional. Ya begitu. Ya luar biasa. Bagus nih, Bang Awe nih. Ya. Berarti kalau misalnya kita sering lihat yang jelek-jelek semua itu kayak ada yang menjelek-jelekan calon ini, semuanya akan muncul semua kayak begitu ya Pak ya? Ini AI-nya udah Saya pinter kan? bertanya nih, Pak, Oh, sebenarnya. bertanya. Iya Pak, saya bertanya nih Pak. Pantasan itu maksudnya kayak menjelek-jelekan calon yang ini. Iya, gitu. iya. Itu semua muncul, tidak ada yang bagus-bagusnya. Iya. Berarti itu algoritma juga itu Pak? Iya, itu algoritma juga. Ya, karena ada karakter orang yang suka mencari kejelekan yang lain, orang lain, sehingga dicarilah kejelekan-kejelekan. Padahal maksudnya saya cuma cari satu kali saja, satu postingan saja Pak. Itu. Tahu-tahu muncul terus itu kejelekan semua. Oh, jadi lu pernah nyari, Nyari. kejelekan salah satu nih lo search. Ya, misalnya Jadi nih, abis itu tiba-tiba yang kejelekan muncul terus, iya, kejelekan terus, misalnya negatif terus. kejelekan Awe nih misalnya nih saya cari, muncul semua tuh kejelekannya Awe Bang. Banyak sekali. Ya, ini kalau dari menurut Pak Ismail, gimana sih Drone-Emprit ya sebagai platform digunakan untuk memetakan dinamika sosial di medsos selama kampanye politik? Nah, kita ambil contoh yang dibilang sama Ical tadi ya. 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 Ini sebetulnya udah nggak perlu saya, AI-nya udah pinter soalnya. Oh, Jadi bagaimana mau burokratik tadi itu kan benar-benar dipakai, itu istilahnya, dan itu dipakai oleh program komputer yang di dalam setiap platform untuk memilih apa yang mau ditampilkan. Nah, bagaimana Drone-Emprit melihat data-data itu? Karena itu kan sifatnya data besar sekali. Iya. Ketika sebuah percakapan mulai dari awal itu ada yang posting kadang-kadang. Ketika sengaja dibuat nih, ada namanya info ops, information operation, operasi informasi tertentu. Jam 5 pagi misalnya, siapa dulu yang posting? Oke. Mulai satu, kayak mungkin ada satu akun dulu, tapi Ada yang kemudian ngatur nih, pancingannya jam 5 satu. kan masih tidur kan, tapi harapannya apa? Nanti jam 7 orang pada bangun sudah mulai trending. Artinya kalau sudah mau pengen trending di Twitter misalnya, sebelumnya kan harus sudah disiapkan. Nah, nyiapinnya pakai apa? Bisa pakai bot, pakai program komputer, sehingga lama-lama naik kan. Nah, setelah naik itu ada influencers yang angkat. Nah, influencers kemudian makin ramai lagi. Kalau ini informasi biasa nggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya black campaign atau hoax atau informasi yang berbahaya, kan kita perlu merunut nih. Ya. Nah, Drone-Emprit bisa dipakai untuk itu. Pertama kita lihat tuh trennya. Misalnya waktu itu pernah tentang klepon tidak Islami. Ya. Nah, pernah rame kan. Itu dari mana? Siapa yang Ya, bikin menghubungkan klepon itu dengan Islam? Jadi seolah-olah semua harus Islami kan Ya, gitu. ya. Itu ada upaya membenturkan apa kalau kita lihat secara sosiologis, agama, terus kemudian budaya kan, terus kemudian pecinta kuliner, Ya, semua dibenturkan ya, di sana. betul. Dan itu berbahaya. Nah, kita bisa lihat, masukin kata kunci klepon. Ketahuan dari awal yang ngomong siapa. Kemudian lama-lama seperti apa, siapa yang mengangkat dan seterusnya gitu.
Jadi kemudian itu kita bisa petakan, ada namanya istilahnya tuh social network analysis, itu kayak dipetakan. Ya. Misalnya ada 10.000 orang yang berbicara, kan ini pro dan kontranya siapa? Nggak tahu. Nah ini sebagai contoh di buku ini kan kelihatan gambar covernya. Ini buku Pak Ismail ya. Ini buku saya, ini ada membaca Indonesia. Iya. Ya saya ceritakan tadi itu banyak di sini sebagai contoh bisa dipelajari. Jadi akhirnya ketahuan, oh kubu ini, kubu itu yang ngomong. Pertama kali kalau saya ambil jam 5 itu dari mana saja yang ngomongin. Ya. Oh ini ternyata mulai munculin. Dari kubu itu ketahuan, kita bisa profiling. Oh kebiasaan dia seperti ini, arah politiknya seperti ini, potensinya mungkin arahnya ke sana. Sehingga dengan grafik tren dari waktu tadi ditambah dengan grafik ini, kita buka itu sehingga masyarakat tahu, oh ini toh yang bikin. Arahnya ke sana toh. Masa saya mau ikutan dibohong-bohongin gitu kan. Nah, dengan menggunakan data, menggunakan visualisasi yang sederhana seperti ini dan kita mudahkan untuk dibaca, harapannya adalah publik jadi pintar. Suatu saat lagi kalau dapat hoax, hati-hati, jangan-jangan itu black campaign. Oh, jangan-jangan ini adalah self victim. Kadang-kadang seperti itu juga. Ya, dia nggak ada yang nyerang supaya rame apa? Dibuatlah konten seolah-olah menyerang dia. Bagaimana kita bisa tahu itu? Kan datanya sangat besar. Kita harus menggunakan data analitik di sana. Iya, iya. Nah, jadi saya mulai sadar nih, karena belum lama ini juga ada pas saya bangun pagi ada sesuatu yang rame aja. Nah, ini pas bangun pagi itu ya, jadi mungkin, nah itu memang jadi mungkin sengaja diramaikan, ya kan, jadi bisa, ya, jadi kalau kita tahu siapa yang memulai, kita bisa mengidentifikasi, oh berarti kayaknya tujuannya ini nih ya, jadi akhirnya kita nggak langsung kemakan lah ya Pak, ya, ibaratnya gitu ya. Kalau dari Ical ada tambahan? Ada nih Bang Awe, pengguna media sosial di Indonesia itu menghabiskan rata-rata 3 jam 14 menit setiap hari di platform-platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Ini memberi algoritma kesempatan besar untuk mengumpulkan data tentang preferensi, interaksi, dan perilaku pengguna yang kemudian digunakan untuk menyajikan konten yang semakin personal. Akibatnya itu kita seringkali terjebak dalam filter bubbles dan echo chambers. Yang tadi disebut sama Pak Ismail juga ya? Ya betul. Dimana pandangan yang kita lihat hanyalah yang sejalan dengan keyakinan kita sendiri. Nah yang kayak gini nih berdampak langsung pada dinamika sosial. Karena pengguna tidak lagi terpapar pada berbagai perspektif. Tetapi justru semakin mengokohkan pandangan yang mereka yakini. Nah dampaknya polarisasi semakin tajam gitu Bang Awe. Iya, nah ini tadi emang kelihatan pinter Pak, tapi coba kita tanya, filter bubbles itu apa? Big bubble gitu, apa permen karet, apa memfilter permen karet. Jadi mau cuma nyebut aja Pak, tapi ngerti nggak? Gitu ya kita begitu. Nah tapi mungkin nih buat mungkin ada yang belum terlalu paham juga sebenarnya filter bubble atau dan echo chamber itu apa sih sebenarnya Pak? Iya, echo chamber. Jadi kan ruang gema. Di ruang gema itu kita hanya mendengarkan yang kita omongin balik lagi atau sesuatu yang kita sukai di situ gitu. Nah, kemudian ke filter bubble adalah karena kita memfilter sesuai dengan kita sukai, algoritma pun juga hanya memberikan yang kita sukai saja sehingga kita nggak bisa lihat seperti yang dibilang Ical tadi, yang lain-lain. Ya, bubble-bubblenya gelombang-gelombang apa itu dibilang permen karetnya ya. Di situ-situ aja gitu persis. Oh betul 100 itu. Nah, sebagai contoh nih kita lihat yang ini baru terjadi hari ini. Pos kan datang ke Indonesia. Yang relevan kan? Itu ada perdebatan. Perdebatannya apa misalnya? Bahwa ketika misa besok azan maghrib supaya atau tidak? Ya, pakai running text saja. Buat mereka yang sudah ada di dalam satu filter bubble misalnya ya, itu ada pendapat, wah kayak gitu banget sih, Kemenak misalnya gitu, aduh Kominfo kan juga ikutan juga. Nah akhirnya dia hanya melihat dari satu sisi itu, komentar-komentar yang datang sama semua, sehingga yang muncul pandangan dia adalah wah ini nggak benar gitu. Di sisi yang lain sebetulnya ada. Kemudian dari MUI juga ada yang bilang bahwa oh nggak masalah, toh itu kan di TV aja, di TV saja, toh yang menjadi syariat itu kan yang real di masjid tetap jalan, masa di speaker pakai running tag kan nggak bisa. Dan maksudnya tanpa di TV pun di rumah kita pasti kedengaran masih dari kedengaran masjid. juga, dia nggak ada apa-apa, jadi bentuk sebagai toleransi dengan alasan ABC. Nah kadang-kadang karena kita hanya mendengarkan dari kawan-kawan kita yang kita filter, follower, teman adalah yang kita itu saja, kita nggak bisa mendengarkan yang lain tadi.
Jadi filter bubble itu katakan, wah ini kan nggak bahaya, hanya melihat apa yang disukain saja gitu. Bahaya itu sebetulnya. Jadi kita tidak terbiasa untuk berbeda pendapat. Betul. Nah, kalau kita tidak bisa berbeda pendapat, kadang-kadang debat sedikit sudah marah kan, Ya. gitu, sudah ngarah, ngeyel, sehingga tidak konstruktif. Padahal kalau kita mau membangun bangsa ini, kita harus bisa beda pendapat dengan tenang, melihat berbagai perspektif. Betul. Dan pada saat kita misalnya berdebat lah, misalnya itu di PBB atau di mana-mana, kita belajar melihat perspektif yang lain. Ya. Berdiri di sepatu orang lain misalnya, merasakan ada empati, itu sangat penting. Tanpa itu nggak bisa. Jadi filter bubble ini berbahaya sekali. Betul. Karena itu tadi ya, jadi kayaknya pokoknya yang bener saya aja. Iya. Itu kan. Karena kan ya di hidup ya nggak ada hitam putih apa sebenarnya, ya abu-abu aja orang tuh gitu ya, nggak ada yang hitam banget, nggak ada yang kayaknya gitu. Banyak kan ya memang abu-abu aja gitu di tengah-tengah. Ical ada tambahan? Ada nih Bang Awe, data dari Reuters Institute menunjukkan bahwa 57% pengguna internet di Indonesia itu mengaku hanya mendapatkan berita dari sumber yang sudah mereka percayai, yang biasanya selaras dengan pandangan politiknya mereka. Nah, ini memperburuk efek filter bubble tadi karena pengguna cenderung mengabaikan sumber informasi lain yang bisa memberikan perspektif berbeda. Selain itu, menurut studi dari Computational Propaganda Project, daripada salah tuh Bang Awe, algoritma media sosial tidak hanya memperkuat filter bubbles, tetapi juga mempercepat penyebaran disinformasi dengan cara menargetkan konten yang provokatif dan sensasional kepada pengguna yang rentan terhadap narasi tertentu. Kayak gitu Bang Awe. Ya, ini menariknya waktu terutama Pilpres kayaknya 2014 itu ya. Ya. Itu kan ada dua kubu dan masing-masing punya stasiun TV masing-masing. Iya betul waktu itu. Jadi kayak pokoknya yang satu nggak mau nonton yang nggak percaya, yang ini nggak mau nonton yang itu. Iya. Jadi ya memang kayak udah satu ini aja gitu Pak ya. Iya. Lalu mungkin bisa saling lihat, oh kalau menurut sana versi sana tuh gimana, Iya. di sini tuh gimana, kan mungkin bisa jadi ini juga ya Pak Iya. ya, bahwa ya itu tadi ada mungkin ada plus Ada yang minus ya. kubu ini tontonannya ini Iya, terus. pokoknya Kubu TV sana ini. salah tuh, TV sana salah, yang sebelah sini juga salah. Nah, bagaimana Pak Ismail melihat tantangan terkait penyebaran disinformasi selama kampanye politik dan apa dampaknya terhadap kepercayaan publik? Nah ini kembali ke situ ya, dibilang sama Ical tadi tentang filter bubble membuat disinformasi itu makin menyebar. Kok bisa gitu? Tahun 2019 ya, di buku ini tentang Pilpres 2019 kemarin, saya buat analisa tentang Capres 1 dan Capres 2. Ya. Apa kira-kira isu-isu yang banyak menyerang Capres 1, banyak menyerang Capres 2? Misalnya Capres 1 khusus tentang misalnya tentang PKI, turunan Cina dan lain-lain gitu. Yang satu lagi soal apa isu HAM, militeristik dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini informasi-informasi seperti ini udah tahu. Ini kira-kira kalau disebarkan bahwa Capres yang satu ini pro PKI misalnya gitu. Itu kalau disebarkan luas nggak bisa, harus ada spesifik. Ada kelompok-kelompok orang yang percaya itu. Ya kan? Nggak semua orang percaya. Untuk orang yang percaya dikasihlah konten-konten yang targeted, konten yang tadi spesifik tentang PKI tadi kasihlah ke kelompok itu. Oh senang sekali, nyebar ke grup BA ini dan itu segala macam. Karena mereka memang udah percaya banget. Karena percaya tentang isu itu. Kalau isu yang sama ini dilempar ke yang lain nggak mau mereka. Nah untuk yang lain kasih apa? Kasih topik yang lain. Nah jadi masing-masing pendukung ini bisa jadi misalnya pendukung satu percaya soal PKI tadi. Yang agak lebih pinter nggak percaya, harus dikasih isu yang lain. Ya, jadi karena tetap aja baik kita itu pinter nggak pinter segala macam, begitu kita masuk ke filter bubble hanya menyeleksi yang kita percaya saja sumber beritanya, hanya mendengarkan siapa yang kita yang dekat dengan kita yakinin gitu. Akhirnya kita mudah ditarget. Nah kalau saya sendiri berusaha untuk pertama tidak pernah ngeblokir misalnya gitu. Pro dan kontra, buzzer nyerang saya biarin aja. Yang saya blokir itu hanya spam-spam aja. Kenapa? Saya pengen tahu pandangan mereka. Membaca pandangan yang berbeda itu menyakitkan. Terutama kalau saya kan posisinya mencoba untuk netral dalam pandangan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ngomong ini, mau ngomong itu silahkan. Tapi buat mereka yang sudah memposisikan diri, membaca pandangan yang lain, fakta-fakta yang lain, wah menyakitkan sekali itu. Makanya dia nggak mau baca kan. Nah untuk bisa membuka diri, mau membaca pandangan yang lain,
dengan tenang itu butuh perjuangan luar biasa. Filter bubble membuat itu makin susah gitu. Nah, berarti mungkin dong Pak kalau orang masuk ke filter bubble tapi tanpa dia sadari gitu. Mungkin nggak kira-kira? Saya kira hampir semua orang Tidak sadar ya? masuk filter bubble tanpa mereka sadari. Nah, itu jadi lebih bahaya lagi karena Ya, tidak sadar Pak. karena betul itu psikologi manusia. Kan? Di psikologi manusia itu kan dia cenderung yang tadi di Mobocratic algorithm itu ada 2 parameter yang dikasih, yang disukain saja, makanya jadinya yang filter bubble tadi kan, atau yang suka dia orang suka ngasih komentar, flame war, yang kontroversial gitu. Jadi ini tanpa terasa mereka akan masuk di ruang itu. Gitu. Majority kan memang orang nggak biasa flame war, jadi mereka lebih merasa di tempat nyaman. Itu. Dan itulah filter bubble di sana. Itu makanya saya baru sadar itu makanya kenapa kadang-kadang waktu terutama pas pemilu gitu ya, kadang-kadang suka ada berita atau apa yang hoax atau apa yang menurut kita nggak masuk akal banget sih gitu ya. Tapi ternyata mungkin ada beberapa pihak yang emang makan itu. Ada saya sering ngasih contoh itu. Kalau bapak saya kan di desa, kan kadang susah, udah sepuh itu ngecek ini benar atau tidak kan nggak tahu. Pas COVID kemarin itu ada video nyebar. Baru 3 hari itu ketika saya cek linknya itu ke YouTube sudah 700-an ribu view. 3 hari. Coba podcast ini 3 hari dapat berapa? Jangan dibandingkan. Amin 2 juta. Nah, ternyata isinya apa? Kalau kita lihat ya kita di tempat yang lain kok gitu amat sih gitu kan. Tapi berada di lingkungan situ, coba percaya. Misalnya orang meninggal itu bukan karena COVID. Sakit aja. Dulu waktu itu kan ada hoax tuh kan. Dokter kecantikan atau apa lagi waktu kan ada sempat dia cerita ini karena interaksi akan antar obat gitu. Ditambah lagi dengan ada ustadz bilang oh iya vaksin itu bahaya karena untuk membunuh umat manusia. Umat Islam bukan manusia, umat Islam. Spesifik karena itu nyebarnya di Indonesia kan mayoritas Islam. Jadi vaksin dibuat untuk membunuh umat Islam. Tapi kalau nyebarnya di luar negeri vaksin untuk membunuh separuh dari manusia. Jadi tergantung pasarnya siapa. Hoaxnya sama gitu. Dan itu ternyata dipercaya. Gitu. Iya. Lebih lagi Pak, ini Pak vaksin katanya dimasukin chip. Ya itu. Biar katanya Amerika tahu kegiatan kita. Ada di mana? Saya sih pengen tahu ya, orang Amerika pengen tahu kegiatan saya apa gitu. Karena kegiatan saya nggak ada yang penting, apalagi Ical Pak. Aduh kegiatannya benar-benar. Mamaku kemakan itu Bang Awe. Sampai sekarang dia nggak mau vaksin. Padahal ada orang Amerika, pemerintah Amerika juga ngikutin kegiatan emak lu ngapain itu? Iya nggak tahu, padahal mamaku jualan ayam doang. Nah itu ada laman nggak? Ini penyebaran disinformasi ini memang menjadi tantangan yang besar begitu Bang Awe, terutama di era digital saat ini. Menurut laporan dari Global Disinformation Index, Indonesia itu masuk dalam kategori negara dengan resiko disinformasi yang sangat tinggi, terutama selama masa kampanye politik. Nah, ini berdampak signifikan pada kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, termasuk pemilu tuh Bang Awe. Nah, sebuah studi dari Edelman Trust Barometer menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap media sosial sebagai sumber informasi itu telah menurun drastis. Dengan hanya 28% begitu yang masih percaya bahwa informasi yang mereka dapatkan dari media sosial itu akurat. Bagus juga sebenarnya kalau menurun Pak ya. Maksudnya artinya mungkin masyarakat udah nggak gampang percaya dari sosmed gitu, masih udah tahu kalau hoax gitu. Ada double check mungkin seperti itu kali Pak. Tapi kalau yang ini kok feeling saya agak berbeda ya. Agak berbeda ya? Karena banyak orang anak-anak muda sekarang cari informasi itu bukan dari Google lagi, dari TikTok. Iya. Itu betul. Benar kan? Anak muda. Kalau dia nggak percaya, kenapa nyarinya nggak ke Google aja kan, ke TikTok? Tapi ada hal yang menarik trennya ya, trennya. Mungkin ada sebagian soal kepercayaan ya. Dia mungkin menurun kepercayaannya karena begitu banyak hoax, apalagi soal sekarang kan kita juga lihat kan Amerika kan lagi ada mau pilpres juga, hoaxnya nggak karu-karuan. Jadi orang mungkin benar dibilang Edelman tadi bahwa makin tidak percaya di sana itu. Tetapi orang mau nyari informasi juga di media sosial karena dia pengen tahu apa yang disampaikan oleh kubu A, kubu B dan lain-lain. Dan
trennya sekarang mereka itu nggak suka membaca panjang-panjang. Ya. Nah, sukanya melihat video pendek, mungkin 20 detik atau mungkin 1 menit kayak gitu yang menjelaskan ke dia. Dan itu banyak sekali. Habis itu lihat ini, habis itu lihat sono, habis itu segala macam itu. Itu membuat dia jadi lebih paham apa yang terjadi. Ada anak-anak Gen Z yang kalau kena filter bubble, makanya dia sukain adalah yang senada. Tapi buat mereka yang lebih objektif, dia akan mencoba search. Dia nyari di TikTok atau di yang lain kan ada search-nya kan. Jadi nggak tergantung sama FYP. betul. Masukin search gini. Oke, coba mau dengar pandangan yang lain, masukin search lagi. Oh, muncul baru muncul itu yang pandangan-pandangan yang lain. Jadi tetap mereka menggunakan media sosial untuk cari informasi, sumbernya banyak, pendek-pendek, dan itu membangun satu pandangan. Bisa pandangan yang filter bubble, senada saja, atau pandangan yang komprehensif, karena dia bisa melihat dari berbagai aspek. Iya. Ada juga yang baca Pak dikit, wah langsung ahli Pak, langsung saya ahli. Padahal cuma baca dikit Pak. Itu sebagai salah satu fenomena, betul kan? Banyak kemudian tiba-tiba orang ahli sepak bola, tiba-tiba ahli apa, tergantung isunya apa, semua jadi komentator kan? Iya betul. Karena kenapa mereka bisa di komentator? Karena mereka belajar, mereka melihat penjelasan sedikit dari TikTok, wah kalau gitu kayaknya orang di grup sini belum lihat itu deh, pura-pura sok tahu dia kan, sampein lagi di sana gitu. Iya. Nah, ini paparan terhadap konten yang dipersonalisasi kan sering kali jadi bikin kita kecanduan Pak, karena emang ya udah isinya yang kita suka doang nih gitu ya. Nah, apa Pak pendapat Pak Ismail tentang hal ini dan bagaimana kita mengatasinya supaya nggak kecanduan amat lah gitu? Ini ya, jadi ini critical thinking sebetulnya. Kuncinya di situ, cuma menjelaskannya itu gimana gitu ya, agak-agak susah kan gitu ngajak orang critical think. Mungkin gampangnya adalah kalau ada di TikTok, di IG segala macam, cobalah search, nyari. Karena ketika kita mencari, memanfaatkan kolom search, kita tidak tergantung sama filter bubble. Betul. Pada saat itu kita milih fokus, saya mau mencari tentang apa, gitu misalnya. Oke, sekarang lagi tentang paus datang ke Indonesia. Oh, ada isu tentang adzan, paus adzan. Nggak boleh. Kemudian coba azan boleh, misalnya gitu. Jadi sengaja untuk mencari pandangan-pandangan ini. Mungkin perlu ada satu kesadaran untuk bisa melihat berbagai macam aspek. Kalau kita melihat dari satu sisi saja, satu aspek, cenderungnya kita kurang knowledgeable mungkin gitu, nggak bagus lah, nggak kurang keren gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari berbanyak aspek, wah keren sekali ini, karena pinter dia, knowledge-nya lebih banyak. Nah, kesadaran-kesadaran ini kan harusnya sifatnya individual, harusnya dilatih. Di sekolah-sekolah itu dilatih dalam bentuk kurikulum. Ada namanya digital citizenship curriculum. Itu kalau secara internasional, itu dibuat oleh Common Sense ORG itu, dan itu dipakai secara internasional, Mas. Di situ ada digital question, itu kan apa? Kecerdasan digital. Itu kan aspeknya banyak, itu ada 8 kalau nggak salah. Nah, itu dijelaskan semua, diajarkan mulai dari playgroup, SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Diajarkan tuh. Dan pelajarannya satu semester nggak banyak, mungkin cuma 5 kali pertemuan. Dan itu guru belajar, siswanya belajar. Sama juga orang tuanya diajak, dikasih PR juga. Gimana menghadapi bullying, gimana supaya nggak kena filter bubble, dan lain-lain itu ada di sana. Jadi kalau edukasi seperti ini bagus ya, tapi yang paling bagus lagi harusnya terstruktur tuh lewat pendidikan. Tanpa itu susah kalau kita mencapai itu. Jadi dari sekolah, dari mungkin keluarga juga gitu ya. Ya, keluarga biasanya kan kalau kita bilang itu salahnya keluarga ya. Tapi kalau kita bilang, ya keluarga dapat info dari mana coba? Sering orang tua itu kalah pintar daripada anaknya. Betul sih. Nah, kalau gitu nyalain orang tuanya kan nggak bisa. Orang tuanya nggak ngerti. Orangnya nggak ngerti. Nah, apa yang dilakukan oleh negara lain misalnya? Negara lain misalnya waktu itu saya di Belanda kan 10 tahun. Saya ingat waktu itu belajar tentang bullying. Di sekolah anak saya diajari bullying, dan untuk orang tua itu ada selembaran tuh. Tolong itu kamu bawa pulang, dibaca orang tua. Jadi orang tua pun kalau nggak ngerti diajarin dari sekolah. Kemudian juga ada pelajaran orang-orang tua banget kayak di Finlandia gitu. Mereka belajar dari mana? Dari perpustakaan umum ya, mungkin karena dia punya cucu di sekolah juga ikutan di sana gitu. Jadi tetap harus ada proses pembelajaran itu. Tidak bisa biar belajar sendiri itu nggak bisa. Betul. Terstruktur lah ya. Terstruktur. Iya. Ijal? Ada info sedikit nih Bang Awe. Menurut sebuah studi,
algoritma media sosial itu memang dirancang untuk memaksimalkan waktu yang dihabiskan pengguna di platform tersebut dengan menampilkan konten yang sesuai dengan minat dan kebiasaannya mereka. Nah, ini menciptakan siklus kecanduan yang sulit diputus, Bang Awe. Ya. Di mana pengguna terus-menerus mencari kepuasan instan dari interaksi sosial di dunia maya. Betul ya, makanya kalau udah nge-scroll tuh Iya. susah lepasnya ya. Apalagi kalau kita mau tidur kan, scroll dulu siapa tahu bisa tidur. Jam 6 pagi tidak tidur. Kalau ini scroll kan scroll. Iya. Udah ngantuk nih. Ngantuk kebangunnya kan HP jatuh. Gitu. Scroll Ya lagi. itu juga. Itu juga. Nah, Mas Mael, apa dampak negatif dari algoritma pada kesehatan mental pengguna? Terutama dalam konteks polarisasi politik. Dan ada nggak yang dilakukan sama Don Prit, Pak Ismail, untuk memitigasi hal tersebut? Jadi tadi kecanduan ya, udah Ya. disampaikan misalnya salah satunya itu clear. Ya, kadang-kadang saya juga sama, udah mau tidur, udah ngantuk banget scroll, tiba-tiba tuh nge-like gitu loh. Loh, kok nge-like? Buru-buru nggak nge-like saya. Nah ini sebagai contoh, karena kecanduan itu meskipun kita lelah, terbawa, tertarik, jadi benar-benar kita energi kita, waktu kita, perhatian kita secara instan karena tadi kesukaan secara instan terbawa ke sana gitu. Ini kecanduan ini salah satu dampak yang negatif ya. Terlepas itu urusannya politik atau apapun. Sehingga kita kan harus bisa meng-cut gitu. Nah, meng-cutnya gimana? Harus ada aktivitas real, olahraga ya, kemudian anak-anak main tradisional ya, kegiatan tradisional, main kelereng kayak mau apa kayak gitu, itu harus dibanyakin. Terus kemudian juga ada kalau di Cina itu kemarin saya lihat apa dance sekolah itu ada anak-anak itu kan bosan kadang belajar terus itu. Ada satu kepala sekolah yang bagus sekali. Dia tuh ngajarin anak-anak dance. Dance-nya itu dengan dance yang lagi populer. Siang-siang habis itu mereka pada keluar semua dance. Akhirnya semangat anak-anak itu. Belajarmu juga fokus. Jadi harus ada saat yang menyenangkan, menarik, kita tidak beraktivitas tidak secara online. Nah itu harus dibuat itu gimana caranya kan gitu. Nah, misalnya kalau di sini kita di Kominfo di ruangan ini kan pasti kan capek terus itu. Harus ada saat yang bersamaan entah apalah gitu kan ke gunung bareng, refreshing kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah ada lagi model. Ini yang saya coba kembangkan di desa. Saya coba kembangkan di desa wisata. Saya belajar dari di Jogja itu ada yang menarik. Jadi desa wisata ini sifatnya experiential. Yang diambil siapa? Mungkin anak-anak yang dari Jakarta. Anaknya itu main HP terus. Oke Bu, kita buat program 3 hari 2 malam. Anak-anaknya di desa. Pokoknya ikut kami ya, udah. Jadi anak-anak itu awalnya tuh pakai HP-an segala macam gitu, tapi harus ngikut. Yang namanya hukuman dan punishment and reward ada di sana. Akhirnya apa? Dia belajar tentang hormat kepada orang tua, belajar tentang beras, tentang habisin makanan dan seterusnya. Sehingga pas balik, anak itu jadi lebih respect dan mereka menjadi menikmati ternyata tidak online itu secara offline lebih menyenangkan. Dan ini kan harus ada upaya real kan yang harus dilakukan. Nah, program-program seperti ini yang perlu diperbanyak. Nah, tentang download apa yang kita lakukan ya terkait dengan yang tadi ya untuk memitigasi soal kayak gitu. Nah, ini peran kita sebenarnya terbatas. Kita download itu enggak semuanya. Kita lebih ke data analitik. Yang di data analitik itu goalnya adalah bagaimana melakukan literasi berbasis data. Dulu pernah kita buat sebelum tahun 2023 itu namanya Drone Emprit Academic. Begitu banyak mahasiswa, peneliti, jurnalis, mereka butuh data. Percakapan dan lain-lain itu. Twitter gratis waktu itu. Saya bikin Drone Emprit Academic kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia di Jogja karena saya ngajar di sana juga gitu. Nah, banyak yang akses. Tapi ujung-ujungnya jadi paper gitu. Harapan saya mereka bikin kemudian share juga si analisisnya ke publik dengan bahasa-bahasa yang lucu kayak si Ical tadi kan gitu. Jangan semuanya serius. Ini kalau ini serius sengaja supaya apa? Membangun trust. Pertanyaannya apa sih? Metodenya gimana? Hasilnya seperti apa? Jadi bukan soal fresh atau lucu yang saya capek, tapi kepercayaan orang atas data misalnya. Kalau buku memang harus gitu kan. Tapi ya ini yang dilakukan di Drone Emprit. Nah ini kan tetap kalau Drone Emprit mau main di TikTok nggak bisa kayak gini. Harus dengan cara yang menyenangkan, meskipun tetap berbasis data. Nah ini yang saya lagi kepikiran
kayaknya perlu main di TikTok juga gitu loh, brand-brand itu. Tapi dengan cara yang lain lagi saya formulasikan gitu. Iya, iya. Sambil jualan. Nah, orang jualan di TikTok. Iya. Ijal ada taman nggak? Bisa, ada nih Pak. Maksudnya saya kira bisa Bisa. joget-joget Bisa. maksudnya tadi. Bisa. Sambil menjelaskan. Ada nih Pak. Ada nih Pak Awe. Pak Awe. Ada nih. Ada nih Pak Awe, paparan berulang terhadap konten yang memicu kecemasan dan ketegangan politik bisa menyebabkan stres berat dan gangguan kecemasan. Nah, di Indonesia hal ini berparah. Wah, Diperparah. diperparah ya. Di Indonesia hal ini diperparah oleh sifat algoritma yang seringkali memprioritaskan konten kontroversial yang memancing emosi negatif Bang Awe. Makanya ini menurut saya penting bagi platform media sosial itu untuk lebih bertanggung jawab dengan mengelola konten yang mereka tampilkan, termasuk dengan juga menerapkan fitur-fitur yang bisa membantu pengguna mengontrol jenis konten yang mau mereka lihat gitu Bang Awe. Iya. Kalau TikTok sebenarnya TikTok, Instagram tuh lumayan agak ini Pak ya, kalau ada yang berbau darah apa di Iya. ini apa, kalau TikTok udah hilang aja tuh. Udah hilang. Kalau di Instagram suka ada apa di cover dulu. Ya. Jadi kita beneran mau lihat atau enggak. Tapi kalau di X itu Pak, itu ada orang tawuran tangan putus aja ada itu. Ya Allah. Nah, menurut Pak Ismail, seberapa penting literasi digital dalam menghadapi tantangan yang diciptakan oleh algoritma media sosial, terutama dalam konteksnya si pemilu? Ya, ini saya ingat yang Facebook. Facebook itu sampai 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dia dituduh mengambil manfaat ekonomi yang sangat besar dari sebaran disinformasi. Kayak tadi Icalnya bilang kan, konten-konten yang kontroversial itu disukain. Dan benar, pada saat pilpres, pada saat kontestasi, konten yang kontroversial, saling menyerang, itu banyak di-share. Karena cocok dengan emosi publik pada saat itu. Secara masif, nasional kan soalnya. Dan itu ketika dibiarkan sama Facebook, kan artinya ramai sekali di Facebook. Dan dijadi iklan itu. Dan itu keuntungannya besar sekali. Dituding itu real. Nah, di sini penting buat kita, masyarakat sipil, dan mungkin juga government juga, untuk terus memprotes. Menyampaikan concern, tuh lihat tuh kamu kok masih seperti ini terus gitu. Twitter pun juga sama, disampaikan juga apa yang concern kita. Lama-lama mereka kan akan ada berubah. Oh, publik tuh ternyata mulai berubah dia. Mereka nggak suka dengan seperti itu, banyak kritikan. TikTok misalnya ada, kenapa dia mau seperti itu? Karena dia mau mengubah. Dulu kan ingat Bowo yang dulu ya, TikTok awal kan joget-joget. Persepsi orang TikTok itu adalah joget-joget. Bahkan sampai sekarang masih ada gitu. Dan mereka berusaha untuk mengubah. Lewat apa? Teknologi, artificial intelligence, gitu. Mengandung apa konten dikit saja, parameter dikit langsung di take down. Cuma kadang-kadang juga terblokir konten yang positifnya. Habis itu kita kan masih bisa protes dan muncul lagi. Nah, saya kira ini sangat penting buat masyarakat sipil terus protes. Kalau ketika kita melihat ada yang nggak bagus itu, tunjukkan tidak bagusnya ada di mana. Dari masing-masing platform itu. Kenapa mereka masih menampilkan seperti ini gitu. Dengan begitu ini sebagai check and balance kan buat si platform itu. Ya. Ijal, ada teman? Ada Bang Awe, dalam konteks pemilu, literasi digital itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu pemilih membedakan antara informasi yang valid dan informasi yang tidak valid atau disinformasi. Nah, sebuah studi menunjukkan masyarakat dengan literasi digital yang tinggi itu cenderung lebih kritis dalam mengonsumsi informasi politik dan lebih sulit untuk dimanipulasi oleh kampanye negatif. Gitu Bang Awe. Oh, oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Pak Ismail, bagaimana literasi digital ya, digital skill, digital culture, digital ethics, digital safety dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis dan cerdas dalam menggunakan medsos ya, terutama selama periode pemilu atau mungkin kalau sekarang ini lagi mau pilkada nih Pak nih. Nah, ini kan ujung-ujungnya satu kan, critical thinking ya. Kalau kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu kan bisa mengarahkan ke soal safety-nya, soal etiknya, soal yang lain-lain. Yang harus dibangun tuh di situ gitu. Kalau biar gampangnya apa sih yang mau kita bangun gitu. Dan ketika itu kita contohkan, kita training, kita latih lewat workshop, mungkin lewat seminar, lewat video seperti ini, dan mungkin nanti kita bisa contohkan ketika ada hoax,
Gimana sih menghadapi hoax tertentu, kita berpikir kritisnya gimana sih gitu. Dan akhirnya kan bisa dicontoh sama netizen ya. Dan itu sangat sangat penting mereka untuk belajar. Memang kalau hanya dari YouTube, media sosial saja mungkin agak kurang ya. Makanya sangat penting itu lewat pendidikan. Kalau saya masih tetap mengarah ke sana. Di bangsa ini, Indonesia, kalau mau benar-benar kita bisa paling tidak meningkatlah itu tingkat literasinya, harus lewat pendidikan, masuk kurikulum. Iya. Selama kita belum masuk kurikulum, belum ada yang menjamin bagaimana seorang ibu yang punya anak kecil, playgroup, dan dia belum pernah belajar, dia harus membesarkan anak itu. Iya. Minta HP karena teman-temannya punya HP, gimana nyetopnya, gimana ngomongnya, itu nggak gampang gitu. Iya, betul. Nah ini kan lewat kurikulum tadi, harapannya apa? Mulai dari sekolah terstruktur semuanya kan dapat, ya, gurunya dapat, orang tuanya juga dapat di situ. Iya, begitu. Bagaimana Ical? Iya, betul tuh. Yang tadi dibilang masnya. Iya. Saya nambahin sedikit aja Bang Awe. Jadi literasi digital itu sebenarnya bisa membantu masyarakat dalam memahami cara kerja algoritma dan bagaimana mereka bisa memanipulasi informasi yang kita terima gitu. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat itu tidak hanya akan lebih selektif dalam menerima informasi, tetapi juga akan lebih aktif dalam menjaga integritas digital mereka sendiri dan komunitasnya mereka. Nah, yang kayak begini nih sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta untuk mencegah terjadinya manipulasi opini publik yang tidak etis. Iya, Gitu, iya. Bang. Kayaknya butuh dites, Pak. Makanya makin lobet gitu. Ngomongnya makin agak diganti ininya Bang, makanya agak Pak Ismail, Bang. apa pesan utama Pak Ismail yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat terkait pentingnya memahami menghadapi pengaruh algoritma di medsos? Saya mau sambungin ya, pesan terakhir saya itu terkait dengan apa yang disampaikan Isal tadi tentang bagaimana masyarakat itu bisa menyeleksi sendiri. Ya. Ini cerita tentang Rusia. Oke. Rusia dan negara-negara Skandinavia. Jadi Skandinavia itu kan kayak Swedia, Finlandia, Ya. dia kayak gitulah Ya. ya kan. Itu kan di sekitar Rusia. Rusia itu membuat info ops itu luar biasa, membuat hoax, disinformasi, dan itu menyerang ke negara-negara sekitarnya. Kepentingannya untuk apa? Untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi, hegemoni dan lain-lain. Nah, kalau menunggu yang namanya cek fakta, nah, dari masing-masing negara, oh ini hoax, ini nggak benar segala macam, telat itu. Apa yang mereka lakukan, negara-negara Skandinavia ini, misalnya Finlandia, yang dibangun adalah masyarakatnya yang diajarin. Masyarakatnya diajarin gimana deteksi hoax, mendapatkan ini yang benar atau tidak, melihat konten ini too good to be true, misalnya kayak gitu, kayaknya enggak deh gitu ya. Diajarin betul. Sehingga perlawanan itu perlawanan semesta. Ya. Jadi masyarakatnya itu yang menjadi cek fakta itu sendiri. Ya. Masyarakatnya yang akan deteksi sendiri. Ya. Ketika ada pesan berantai atau sebuah web kok sepertinya nggak benar, langsung mereka tahu, nggak perlu nunggu dari atas. Yang dilakukan adalah pelatihan-pelatihan, kurikulum, semua itu yang dilakukan. Jadi pesan saya terakhir itu adalah ini harus dibangun. Bagaimana membangun masyarakat yang resilient, yang mampu, apa yang dilakukan oleh Kominfo, terus kemudian teman-teman masyarakat sipil, ya itu udah sangat bagus. Harus diperkuat lagi yang tadi lebih terstruktur lewat kurikulum tadi, supaya semuanya dapat. Gitu. Jadi mungkin kalau jadiin highlight itu adalah masyarakat semua jadi drone emprit ya semua. Ya Mas, jadi drone emprit banyak semua orang ya kan. Jadi tahu semua hoax nih gitu. Atau kalau bisa drone emprit ini jalan-jalan ke tiap daerah gitu. Ini apa kasih informasi-informasi ke daerah tertinggal gitu Bang. Oh Ical mau biayai. Ya enggak, siapa tahu bisa kerja sama pemerintah Bang Awe. Kan ada tuh Kominfo tiap daerah tuh. Siapa tahu bisa begitu kan. Lebih pintar Ical ini. Saya satu nih mau nanya Pak. Nah tadi waktu offer juga sempat kita bahas juga. Kan kalau katanya nih handphone kita atau gadget kita lah ya, itu bisa mendengar gitu ya. Mendengar kita ngomong apa. Jadi kadang-kadang ngobrol sama temen, parfum gini-gini, tiba-tiba ada parfum. Kok
Padahal kita nggak ngetik, Iya betul. ya nggak nge-like, nggak nge-search gitu, cuma ngomong. Apakah mungkin itu? Kayak lagi dipikirkan juga itu kayak mau dibikin bagaimana desain rumah ini ya. Tahu-tahu muncul desain-desain arsitek yang minimalis. Itu kayaknya kebetulan kalau cuma ngayal kayaknya kebetulan Cal. Masa yang bisa ngayal? Kadang-kadang ada bang, coba tanya bang. Lu mau ngigo kali? Enggak Ngigo. betul. Mikir pas tidur ngigo rumah gitu. Tapi bisa Pak dari suara. Jadi sebetulnya kan aplikasi itu kan ada permission. Ada Facebook misalnya gitu, TikTok. Kadang-kadang kan kita minta supaya mikrofonnya bisa diakses. Oh. Ya. Ada speaker kalau bisa ngomong, tapi kita mikrofon lah. Mikrofon, Kadang kita yes lokasi. aja kali Pak ya. Iya, kadang yes aja, kalau nggak aktif. Kalau saya setiap kali ada aplikasi saya cek dulu, saya pastiin notifikasinya kalau bisa permission, saya nggak kasih permission semuanya. Iya. Notifikasi kan suka twing twing twing. Iya, betul. Saya off semuanya supaya apa? Saya nggak dikontrol sama HP ini. Mau tiba-tiba ada peringatan ini tuh nggak mau. Saya matiin semua. Bahkan sekarang nerima telepon pun kalau orang nggak nge-WA nggak saya angkat. Oh, WA iya, dulu iya, trennya iya, kan. iya. Karena seringnya kan pinjol kan ya. Iya. Nah, Tapi kalau nomor kita nggak kenal Pak. ya, apalagi nggak Iya. kenal, langsung kita blok pakai aplikasi. Jadi ada kayak tadi permission, sifatnya mikrofon, dan kita nggak tahu kapan itu dia mengaktifkan mikrofon. Si aplikasi tadi, dia bisa jalan sebagai aplikasi di background, resident lah istilahnya itu. Kita nggak tahu, tapi dia jalan, dia dengerin. Gitu. Bisa model seperti itu. Makanya sering-sering coba dicek di bagian permission tadi, yang menggunakan mikrofon, kira-kira kalau nggak perlu, nggak usah. Misalnya Facebook kayak gitu, kita nggak perlu kan rekaman suara ke Facebook kan, ya offin aja. Location butuh nggak Facebook? Misalnya, kalau nggak perlu ya nggak usah juga gitu. Kalau Google Map perlu nggak location? Ya perlu kan, kalau nggak kan menyasar-nyasar kan ya. Ya gitu. Jadi kita harus kritis aplikasi apa yang boleh dan nggak boleh. Biasanya nih aplikasi-aplikasi yang kita install untuk game, ada orang pinjol juga kayak gitu kan, itu minta semuanya. Aplikasi-aplikasi gratis itu minta semuanya. Supaya apa? Mereka bisa merekam segala macam. Dan mereka biasanya nggak terlalu bertanggung jawab dalam hal ini. Makanya kita harus hati-hati. Untungnya aplikasiku saya hapus semua bang. Jadi udah nggak ada aplikasi. Apa handphonenya dijual aja kalau gitu, kalau aplikasi ini dengan handphonenya dijual. Ya, jadi terakhir kita ini ya akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui story ya, IG Ya, story-nya betul sekali. Literasi Digital Kominfo. Ada berapa Cal? Ada 2 pertanyaan. Oke, coba kita. Pertanyaan pertama dari Siva_Barokah Aini. Kenapa konten yang muncul sering relate dengan yang sedang dialami? Nah, Kenapa tuh? tadi ya mungkin karena diomongin, karena di like, di search mungkin ya Pak. Iya, kita mengalami sesuatu. Biasanya gini, kita coba mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita kan megang HP. Iya. Jadi kalau definisi apa yang kita alami tidak pernah lepas dari HP, gitu kan? Nah, ketika nggak lepas dari HP, biasanya kita nyari informasi, pingin bangun rumah tadi si Ical Iya. tadi. Nggak mungkin kemudian, jangan sampai lah HP saya mendengar gitu kan. Pasti kan pernah search, ngelihat, ya kan, melihat rumah kayak gitu. Meskipun nggak search, tapi kalau muncul rumah ya diklik itu akhirnya dia tahu dia suka rumah. Jadi apa yang sedang dialami adalah apa yang sedang kita pikirkan, kita inginkan. Biasanya secara kita nggak sadar kita mencari Iya, di betul. platform apapun. Nah itu sudah menjadi catatan digital kita, jejak digital kita. Nah jejak digital ini sangat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh platform. Karena platform itu berlomba-lomba pengen tahu ini orang ini senangnya apa, pinginnya apa saat ini gitu. Bukan di kemarin, sekarang ini dia sukanya apa. Tujuannya apa? Ditarget iklan. Ujung-ujungnya iklan gitu. Iya, Nah, karena dari iklan itu dia dapat keuntungan nantinya. Jadi emang mungkin orang nggak sadar ya, kayak kok gue cuma lagi ngalamin ini, tapi kok kayaknya gadgetnya tahu nih gitu. Iya. Padahal mungkin tanpa sadar dia nelfon orang ngomongin itu, Iya, atau mungkin masuk. bercerita di sama handphonenya ke detect, mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Iya. Berikutnya ada lagi Cal? Pertanyaan berikutnya itu, nah dari A_BCD 5 dasar. Gimana caranya biar gak kejebak echo chambers gara-gara algoritma medsos? Nah, gimana Pak? Nah ini butuh perjuangan dan keberanian luar biasa untuk melihat perspektif lain. Mungkin itu ya kata kuncinya.
lihat perspektif lain. Karena kalau kita hanya melihat perspektif kita sendiri, kita pasti akan kena echo chamber. Ya. Tapi kalau kita siap, oke, kita kubu 01. Saya pengen tahu kubu 02 itu mikirnya apa sih? Iya. Nah, gitu. Saya diserang buzzer sering, tapi nggak pernah saya blokir. Kenapa? Saya pengen tahu buzzer ini mikirnya gimana. Perspektif dia seperti apa kayak gitu. Sehingga ketika bicara dengan dia, saya tahu titik lemahnya di mana dan lain-lain. Untuk keperluan debat misalnya ya. Atau kalau untuk keperluan misalnya terkait dengan paus datang, kita ingin menjadi lebih bijak kan. Kita menjadi warga negara yang lebih bijak, umat beragama yang lebih bijak. Gimana caranya? Saya cuma dengar nih perspektif A, B, C seperti apa. Bukan dari hanya satu saja. Jadi kalau supaya nggak kena echo chamber ya itu. Coba keluar dari chamber dengan cara search. Lihat kelompok yang lain bilangnya apa. Tidak teman-teman, misalnya kalau soal paus ini, teman-teman Nasrani bilang apa. Kalau ini saya Muhammadiyah, orang NU bilang apa juga. Harus mulai berani mendengarkan itu. Gitu, mencoba melihat. Terus kemudian yang suka kucing misalnya gitu melihat apa yang mereka suka burung gitu misalnya kan. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang kan antara pendukung Manchester United sama Liverpool gitu, mereka kan di kelompoknya masing-masing kan. Iya, iya. Nah, cobalah dengar bagaimana sakit hatinya kelompok yang lain kayak gitu. Nah, ini kan membuat kita jadi lebih tahu banyak hal, ya. Ya, ya. Jadi nih, kalau misalkan kayak kemarin ada Liverpool menang lawan MU. Ya. Nah, coba fans Liverpool ya berada di posisi fans MU. Jadi ikut nangis juga. Walaupun menang tapi ikut nangis. Ikut sedih. supaya bisa ngebulinya lebih enak. Tujuannya nggak bagus ya. Oke. Ini terima kasih Pak Ismail ya, ini obrolannya sangat Sama, Ica. menyenangkan sekali ya, sangat membuka wawasan juga. Betul. Dan ini semoga bisa ngasih insight-insight baru buat Digi Friends juga pastinya, dan pasti buat kita juga ya Cal ya. Iya betul Bang Awe. Dan jangan lupa nonton terus Portal ya, podcast obrolan literasi digital, di follow juga fanpage. Instagramnya, di follow juga TikToknya dan Facebook fanpage-nya di Literasi Digital Kominfo. Ya. Biar tidak ketinggalan ke info-info penting lainnya. Betul ya. Dan sekali lagi jangan lupa nonton terus Portal, podcast Betul. obrolan literasi digital. Ya. Karena cuma di podcast ini, podcast yang bisa bikin kalian makin cakap digital ya. Betul sekali. Sampai ketemu lagi, dadah. Dadah.